Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para pemirsa, so'imin dan so'imat yang dimuliakan Allah, kita jalani kehidupan ini secara rutinitas dari rumah ke kantor, ya, dari rumah ke pasar, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan hampir setiap tahun. Dalam satu tahun itu ada satu bulan yang Allah wajibkan kepada kita kaum muslimin dan muslimat untuk berpuasa di siang harinya dan menjalani sholat tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, dan hendaknya kita menghidupkan malam-malam di malam hari bulan suci Ramadan. Kalau kita mau merenung sejenak, maka sebetulnya Allah begitu sayang kepada hambanya. Ya. Allah ingin agar kita sehat secara jasmani rohani. 11 bulan kita terus ya makan, minum, ya kita memanjakan perut kita. Kemudian kita juga memanjakan nafsu biologis kita. Ya. Maka 1 bulan di bulan Ramadan, sebetulnya Allah ingin agar kita betul-betul kembali kepada fitrah. Kita diwajibkan berpuasa, kemudian kita juga dianjurkan untuk menghidupkan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Itu Allah ingin agar kita betul-betul banyak tafakkur, merenung. Ya. Maka oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan, ya, kita betul-betul manfaatkan ya, waktu 30 hari, 1 bulan ini begitu berharga. Ya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, mestinya kita lalui dengan penuh rasa ihtisaban. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Ihtisaban itu artinya menghitung, ya, mengevaluasi diri. Nah, sudah betulkah perjalanan hidup kita ini, ya, ataukah kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya. Ya contohnya saja, selama 1 tahun kita hanya memanjakan aspek jasmani, ya, hanya perut dan di bawah perut. Dan kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, barang siapa yang hidupnya hanya memikirkan perut dan di bawah perut, maka kualitas dirinya seperti apa yang keluar dari bawah perut. Ya. Jadi melalui Ramadan Allah ingin meninggikan derajat kita. Ya. Kita hening sejenak, kita banyakin waktu untuk iktikaf, kita bertafakur, kita banyakin duduk di masjid, kita banyakin waktu untuk kita bermunajat kepada Allah, berdoa, ya. Dan disitulah kita banyak berkontemplasi, ya. Kalau dulu Nabi Muhammad iktikafnya di Gua Hiro, ya. Dia naik ke Jabal Nur, kemudian iktikaf, ya, atau tahannus di Gua Hiro. Maka mari kita banyakin waktu untuk bisa berdiam diri di masjid. Tidak selama 1 tahun, cukup hanya 1 bulan. Dan juga tidak selama 1 bulan itu 1 hari full. Ya, kita bisa waktu-waktu sholat, ya, kita bisa iktikaf, ya. Dan dalam mazhab Syafi'i,
Kita boleh beriktikaf walaupun sebentar dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama aku tinggal, ya. Nah, kita daripada kita banyak sibuk dengan ngurusin urusan orang lain, maka di bulan Ramadan melalui i'tikaf kita banyakin ngurusin diri kita sendiri, ya. Dari luar kita masuk ke dalam, ya. Kita hendaknya menghisap diri kita. Kita ini sudah sampai mana perjalanan hidup ini? Apakah sudah sesuai dengan on the track atau kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran? Kalau kita merasa kita banyak berbuat salah dan dosa, maka di saat Ramadan itulah kita banyakin waktu untuk minta ampun kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan juga nanti di saat hari raya kita juga bermaaf-maafan. Kita minta maaf kepada orang tua, minta maaf kepada sanak saudara kita, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, pernah kita lukai hatinya. Nah, oleh sebab itu maka Ramadan, ya, selain melakukan peramalan yaitu puasa dan banyakin sholat malam, kita juga beriktikaf, ya, berdiam diri, duduk sejenak, ya. Maka sebetulnya dari segala macam persoalan problematika hidup kita itu, kita hanya butuh waktu untuk duduk sejenak, ya. Kita bertafakur, merenung, dan insya Allah, ya, kalau kita menanyakan permasalahan itu kepada hati kita, ya, dan ini diperintahkan oleh baginda Rasul, istafti qalbak, minta fatwa dengan kolbumu, dengan hatimu. Kalau hati kita dia sudah jernih, ya, sudah bersih, maka insya Allah kita akan bisa menangkap, ya, solusi, jawaban-jawaban itu dari hati kita sendiri. Karena Allah itu tidak di mana-mana, ya. Sebutkan dalam hadis, qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumahnya Allah, ya. Syekh Madi Abul Azaim, ya, pendiri tarekat Azaimiyah, dia pernah berkata, al-qalbu baitur rabb fatahhirhu bil hub. Hati itu rumahnya Tuhan, maka sucikanlah dengan cinta, dengan mahabbah. Kalau hati kita sudah dipenuhi oleh mahabbah kepada Allah, maka insya Allah, ya, kita akan tenang, ya, tidak gerasak gerusuk, tidak mudah mengalami stres, tidak mudah kita dalam menghadapi segala macam persoalan hidup, kita akan menjalaninya dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.